Di ujung sana Kalimati itu kayak ada sebuah gua kecil kayak cegokan gitu. Nah, di dalam gua yang diameternya nggak terlalu besar, gue ngeliat kayak orang betapa nunduk bang. Pakaiannya putih, pakai udang-udang putih, rambutnya panjang. Cuman gue nggak bisa menyatakan itu cewek atau cowok bang, karena posisinya nunduk. Dan gue juga gue posisinya gue takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Farhan di channel YouTube Podcast Horor Kita. Kali ini kita akan masuk ke segmen saksi horor ya guys. Buat kalian sebelum kita mulai, jangan lupa di klik tombol like, comment, dan subscribe-nya buat channel Podcast Horor Kita. Kali ini saya sudah kedatangan tamu ya, dia adalah salah satu pendaki ya bang? Ya. Pendaki udah banyak lah, saya gak tahu pokoknya pasti sudah banyak ya yang udah didaki. Udah banyak bang. Beliau ini bisa dibilang salah satu pendaki yang senior lah. Ya. Langsung aja diperkenalkan bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Lukas Priyatno. Gue tinggal di daerah Bekasi. Ya. Jadi beliau ini tinggal di daerah Bekasi ya. Sekarang lagi berkunjung ke channel Podcast Horor Kita. Iya. Dilanjut aja bang, kira-kira mau cerita saksi horor pas pendakian kemana nih? Buat saat ini paling gue mau cerita pendakian gue. Kejadiannya di tahun 2020 ke Gunung Ciremai via Palutungan. Oh, ke Gunung Ciremai ya. Langsung dimulai aja ya bang. Oke siap. Jadi waktu itu 2020 kejadiannya. Gue sama kawan-kawan gue nih ada 7 orang tim. Gue mau bikin open trip. Nah, kan 2020 itu masih kencang-kencangnya COVID ya. Iya. COVID. Nah, akhirnya gue coba cari informasi ke pihak Palutungan bagaimana sih syarat-syarat dan ketentuannya untuk mendaki Gunung Ciremai gitu kan. Akhirnya kita dapat informasi dari sana yang menyatakan kalau seandainya mau memuncak ke Gunung Ciremai itu harus punya surat bebas COVID sama surat kesehatan. Ya udah, akhirnya udah kita sepakat harus ada ini itunya yang harus ditentuin dari pihak sana. Akhirnya kita bikin open trip nih, kita bikin pamflet, kita share di IG, kita share di Facebook, kita share di Twitter dan lain-lain. Akhirnya sampai di mana kita dapat peserta sekitar 31 orang termasuk saya nih bang. Banyak juga ya? Banyak banget, dan itu pendakian pertama gue terbanyak. Ya by the way gue muncak gitu dari tahun 99 bang. Dari 99 SMP lah kalau nggak salah, SMP itu udah mulai muncak. Gunung pertama kali yang gue daki itu Gunung Gede via Cibodas. Iya benar via Cibodas. Udah balik lagi ke cerita. 31 orang kita dapat. Udah gue bilang ada ketua tim namanya Teddy. Gue bilang Ted, udah kita skip, jangan sampai kebanyakan orang lagi. Takutnya kalau kebanyakan orang, kita tim cuma 7 orang nih. Iya. Nanti kita ngebaginya agak susah. Ya udah, pada saat itu mendaki Gunung Ciremai itu udah bisa online bang. Kalau dulu kan langsung datang ke tempat dan bisa langsung daftar di sana. Nah sekarang pakai sistem online. Online ya? Nah pakai sistem online. Ya udah, kita daftar online. Satu orang itu satu tim itu 4. Jadi pendaftarannya kayak gitu sistemnya. Ya udah, kalau nggak salah itu tahun 2020 Oktober akhir deh. Kita kumpul di base camp yang ada di Bekasi, Cikunir, lebih tepatnya di daerah Cikunir. Kita kumpul di sana nih. Kumpul di sana, packing peralatan dari sore bang. Sambil nungguin peserta yang lain Nah, karena kita memang anggotanya atau pesertanya banyak, jadi gue sama tim mutusin buat
sewa mobil truk TNI bang. Wah, iya. Soalnya kalau mau pakai travel itu kan biayanya juga Iya, gede, lumayan. biayanya lumayan juga. Enak sih, cuman wah kayaknya kalau buat pendaki, Hemat ya. kalau buat pendaki kayaknya mewah banget gitu. Kalau cuman ke daerah Jawa Barat gitu kan, kemungkinan kalau jaraknya agak jauh, apa Jawa Baru, Tengah, ya. barulah kita pakai mobil travel gitu. Yaudah, akhirnya bisa lah disewa tuh mobil TNI itu pada saat itu. Nah dari sana sekitar jam packing-packing udah selesai, udah semua kita masukin ke tas masing-masing. Kita sempat briefing juga, sempat doa. Nah sekitar jam 10 malam kita mulai nih berangkat ke Gunung Ciremai via Palutungan. Jadi tuh truk berangkat sampai di tol macet bang. Perjalanan kita macet dan untungnya kita menyewa mobil TNI itu punya sirene. Jadi bablas semua bang ke bantai itu. Minggir. Iya semua pada minggir bang. Senang juga sih dalam hati. Wih enak juga ya ternyata ya. Gitu. Yaudah singkat cerita udah keluar tol kita berhenti di pasar tradisional. Iya. Ya kita berhenti di pasar tradisional. Nah di sana kita memang sengaja nggak belanja di Bekasi karena beratin doang. Jadi kita belanjanya di bawah kaki gunungnya aja. Udah tuh kita belanja logistik yang belum kebawa dari Bekasi ya kita belanja. Nah, selang sekitaran 30 menit kita berangkat lagi nih menuju Palutungan. Itu sekitar sekitar setengah 2 atau jam 2 pagi kita sampai nih di base camp, Bang. Nah, sampai di base camp. Posisinya pendakian malam pagi itu sepi. Karena memang udah jam segitu kali ya. Gitu. Dari sana kita putusin buat masuk ke aula, Bang. Nah, buat gambaran aja kalau yang belum pernah ke Palutungan, aulanya itu luas banget, Bang. Bisa menampung sekitar 50 sampai 80 orang di sana. Banyak. Banyak lah. Yaudah karena memang kita banyak orang jadi base campnya itu ada aula satu sama kayak rumah gitu bang. Oh iya. Nah kalau kita maksain buat masuk ke dalam rumah yang ada kita kayak ikan teri berjejer gitu kan. Sempit. Udah gitu gue lihat juga dari luar, banyak sepatu pendaki berarti kan di dalam udah penuh nih. Iya. Yaudah akhirnya kita putusin buat ada di aula aja deh, nggak apa-apa deh. Yaudah. Nah di situ kita langsung bikin makanan. Dan gua catatan nih bang, gua bukan satu-satunya maksudnya gue salah satu pendaki yang seneng main di alam dan ketinggian tapi gue nggak kuat dingin bang. Aneh gak sih lo? Iya kan gunung itu ya Dingin, terkenal dengan dingin ya kan. Iya. Tapi gue emang nggak kuat dingin tapi gue seneng main ke gunung gitu. Gue juga bingung kenapa. Bodoh sih kalau menurut gue. Ya udah dari sana tuh anak-anak pada bikin makanan, bikin kopi, gue putusin buat tidur karena udah dingin bang. Gue langsung gelar matras, gue langsung ngambil sleeping bag gue masuk ke kantong tidur, tidur gue bang. Gue masih sayap-sayap tuh karena anak pada bercanda, lama-lama setelah sekian lama, sekitar 1 sampai 2 jam, udah mulai sepi nih. Wah udah pada istirahat berarti, yaudah. Akhirnya gue tidur. Kedengeran suara ajan, singkat cerita kedengeran suara ajan. Akhirnya gue coba bangun, gue coba bangunin yang lain, kita bikin kopi, kita bikin sarapan, yang lain pada sholat, terus yang lain juga gue bilang, dari sekarang prepare, kalau yang mau kamar mandi silakan ke kamar mandi, yang lain sisanya packing, tunggu sambil kita masak-masak dan sarapan. Yaudah, dari sana sekitaran jam setengah 7 sampai jam 8, kita beli makanan nih dari bawah bang, dari base camp. Kita beli makanan, kita makan bareng, 31 orang kita makan bareng. Rencananya itu kita muncak jam 8 pagi bang. Oh jam 8. Rencana jam 8 pagi mau start. Nah, tapi dari Gunung Ciremai itu mantap sih gue bilang. Jadi kita yang tadi udah prepare itu, udah packing masuk tas masing-masing, dibongkar lagi bang. Dibongkar lagi, diliatin apa bawaannya, makanan apa yang dibawa, rokok ada berapa, itu sampai sedetail itu bang. Iya, karena memang harus kayak kamu bisa bawa sampahmu ke atas, kamu harus bisa bawa sampahmu turun gitu loh. Jangan sampai kita makan di atas, sampahnya gak dibawa turun. Jadi makanya dihitung bang. Ya kayak coki-coki berapa, terus madu berapa, apa gitu-gitu dihitung. Nah dari sana kita juga ada masalah surat kesehatan.
surat kesehatan yang kita bawa dari Bekasi itu ternyata di sana nggak berlaku. Nggak berlaku. Dan gue nggak tahu nih bang, tahunya baru dari sana. Kalau dari pihak sananya bilangnya cek kesehatan di sini aja gitu loh. Ya, gue sempat adu argumentasi sih. Iya. Gue sempat argumentasi di sana. Tapi udah akhirnya gue ngalah. Akhirnya kita ulang cek kesehatan di sana. Udah tuh dari situ kita menuju ke pos Imaksi. Udah jadi, udah deal, udah dapet tanda tangannya, kita berangkat. Ngaret bang, ternyata sampai jam 10 siang. Ngaretnya jauh banget, sampai hampir 2 jam gitu. Yaudah nih, kita langsung berangkat. Masih jalan aspal, masih ngelewatin pemukiman penduduk, baru ngelewatin ladang-ladang penduduk, sampailah kita di Gerbang Limba. Gerbang Limba kan, masuk, yang ada gambar patung keranya itu. Iya. Nah, kita nggak sempat foto di sana juga, akhirnya kita mulai masuk ke dalam. Sekitaran setengah jam jalan nanjak, kita dapat briefingan lagi bang. Kita dapat briefingan jalur mana yang dipakai, dan buat catatan di jalur Palutungan ini mata air cuman ada di pos 1 Cigowong, catatan. Jadi kalau buat kawan-kawan yang mau muncak ke Gunung Ciremai, estimasi air baik-baik. Jangan sampai kalian muncak ke Gunung Ciremai udah kehabisan air di atas, itu bahaya banget. Yaudah, dari sana estimasi waktu dari base camp sampai ke pos 1 Cigowong itu estimasinya 2 jam perjalanan. Jauh juga. Iya, itu perjalanan yang sangat melelahkan sih. Kayaknya nggak nyampe-nyampe bang, gue udah jalan gitu. Belum, jalannya sih masih nggak terlalu nanjak, masih data terus nanjak dikit terus turunan gitu. Nah, sampai di mana sebelum kita ke pos 1 itu kita pasti melewati yang namanya Kalimati. Kalimati. Jadi 31 orang ini gue bagi 3 tim. Tim 1 10 orang, tim 2 10 orang, tim 3-nya 11 orang. Nah, posisinya gue ada di tim 3. Gue ada tim 3 dengan tim intinya 2 orang. Udah, gue jalan paling belakang bang, lewatin Kalimati. Gue sempat teriak sama peserta nih, di sebelah kiri kalian nih Kalimati ya, biarin tahu juga jalur gitu kan. Jalannya agak turun terus baru datar. Nah, di ujung sana tuh gue kayak ngelihat orang pakai jubah putih, posisinya lagi sila gini bang, terus gini Di pas Kalimatinya ya? pas Kalimati. Jadi di Kalimati itu kalau belum ada yang tahu Kalimati, di ujung sana Kalimati itu kayak ada sebuah gua kecil kayak cegokan gitu. Nah, di dalam gua yang diameternya nggak terlalu besar, gue ngeliat kayak orang bertapa, nunduk bang. Pakaiannya putih, pakai udang-udang putih, rambutnya panjang. Cuman gue nggak bisa menyatakan itu cewek atau cowok bang, karena posisinya nunduk. Dan gue juga gue posisinya gue takut. Ya, karena gue mikirnya ini udah masuk hutan gitu loh. Dan ya masa iya sih gitu ada orang betapa itu ngapain gitu maksud gue kan. Gue jadi mikir, tapi gue pikir lagi ini memang seorang petapa gitu loh. Ini memang seorang petapa kan. Banyak lah, ada beberapa cerita yang di Gunung Ciremai itu masih ada yang melakukan ritual-ritual kayak gitu bang. Jadi gue mikir positifnya itu adalah seorang petapa. Tapi yang bikin anehnya lagi, 10 orang tim gue itu jalan biasa aja, nggak kayak gue yang agak kaget, siapa itu? Jadi yang lain itu pada nggak lihat gitu ya? Kayaknya kalau menurut dari gerak-gerik mereka jalan sih kayaknya biasa aja. Beda sama gue yang itu siapa ya? Kan pasti kan kalau seandainya udah gitu ya kayak lo aja deh bang, apaan sih? Kayak gitu ya pasti kayak gitu. Nah ini nih enggak, kayaknya sih yang lihat kayaknya gue doang. Udah, dari sana keanehan pertama yang gue alamin tuh kayak gitu. Nah, lanjut lagi nih kita perjalanan, mentokan sampai di tebing kita langsung ambil kanan. Nah singkat cerita 1 jam kemudian sampailah kita di pos Cigowong pos 1. Nah, dari sana udah mau jam 12 tuh bang, udah mau jam 12. Udah deh kita break di sini dulu, yang mau ambil wudhu, udah bentar lagi udah mau azan zuhur, sholat bareng-bareng bang gitu. Nah gua sama tim inti bikin makanan nih, karena emang udah jatahnya makan siang kan. Ntar kalau makannya telat jadi nggak makan siang, makan malam. Ntar siangnya keburu habis. Udah dari sana udah tuh kita bikin makanan jadi hampir jadi sebagian.
Terus gue ngajakin anak-anak nih, gue kebelet mau buang air besar nih bang, gue buat buang air besar. Terus gue nawarin sama yang lain, ada yang mau kamar mandi nggak? Karena emang di pos Cigawang itu ada kamar mandi, ada musola gitu loh bang. Dulu sih masih ada warung, tapi sekarang udah nggak. Udah, ternyata nggak ada yang mau nih, nggak ada yang mau. Udah bang, gue udah, yaudah ya, udah gue sendiri, udah akhirnya gue sendiri tuh. Jadi posisinya dari pos Cigawang itu kamar mandinya agak turun ke bawah bang. Jadi ada 2 pintu kamar mandi dan di pintunya masing-masing dalamnya ada 2 pintu lagi bang. Oh, dia dua. Ya, jadi ada 4 posisinya. Yang sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Gue pilih ada pintu sebelah kanan dan gue pilih gue udah masuk ke dalam situ, gue pilih paling ujung. Udah ujung. Udah tunggu gue ngerokok nih. Gue ngerokok selau, tiba-tiba gue ngedenger kayak orang ngegerem samping gue. Di dalam WC itu? Di dalam WC, kan pintunya sebelah-sebelahan bang. Sebelah-sebelahan, di pagar lagi, baru pintu sebelah-sebelah lagi gitu. Nah posisi gue di kanan, paling ujung gue yang ngerokok. Terus tiba-tiba gue denger gitu. Gue biasa aja pertama ngerokok. Gue mikir positifnya, mungkin nih orang lagi boker nggak gitu kan. Iya kan, udah pasti dong gitu gue mikirnya. Udah, gue santai aja gue ngerokok. Nah, berselang dari situ, gue denger dia ngegerem lagi. Cuma nih geremannya lebih berat bang, lebih berat bang, begitu panjang. Dari situ gue nggak mikir lagi, gue langsung merinding, semuanya gue merinding, gue cebok, langsung gue cabut. Dan anehnya pintu kebuka sebelah kanan gue, sebelah kiri. Jadi dia nggak ada orang. Kalau memang kita pikir wah lo dikerjain teman-teman lo nih bang. Iya. Gini, jadi kalau kamar mandi di gunung itu nggak kayak ubin bang, kan kayak batu-batu gitu. Iya. Seandainya pun memang ada kecepatan orang yang berlari, pasti kedengeran gitu pasti, kan. Pasti. Ini nggak ada. Jadi memang di kamar mandi itu cuma ada gua doang. Bener pure ada gua doang. Dari situ gua kaget kan. Tadi siapa ya pikir gue. Anjir mati gue. Udah gue di situ gue udah deg-degan gue bilang udahlah gue gimana caranya gue sampai di tempat anak-anak lagi pada masak, gue biasa aja gitu loh. Gue biasa aja. Itu dari situ gue sampai di anak-anak nih, ya akhirnya kita makan, yang lain udah pada sholat, kita makan bareng, kita packing ulang lagi. Dan kejadian tadi gue nggak cerita ke siapapun. Nah dari situ gue bilang tim 1, tim 2 sama tim 3 gue giniin, nanti estimasi waktu dari pos 1 ke pos 2 itu kan cuma 15 menit atau 20 menit. Jadi kita langsung bablasin aja sampai pos 3 karena kita ngejar waktu. Soalnya gini, di Ciremai itu bang, Pia Palutungan hutannya rapat banget bang, matahari aja itu nggak masuk. Iya asli. Udah gitu di jam 12 jam 1 itu udah kabutnya udah turun. Udah akhirnya udah sepakat di pos 2 nggak usah nge-break, jadi lanjut aja. Udah tim 1 berangkat. Nah, gue posisinya di tim 2 nih, digilir diganti. Gue di tim 2. Ada ceweknya juga. Pada saat itu di pendakian gue 31 orang itu ceweknya ada 3 orang. Dan parah sih sebenarnya. 3-tiganya dapat. Lagi datang bulan. Udah dari situ jalan sekitar 15 menit, gue lihat tim 1 ngebreak bang di pos 2. Ngebreak mereka. Nah yang bikin gue agak-agak curiga, ketua tim gue nih di pos 2 tuh kayak lagi ngeliatin ke arah kanan atas. Terus dari situ gue lihat mukanya pucet bang, dari ngeliatin ke sana langsung nyari gue di bawah, langsung ngeliatin gue. Firasat gue bilangnya nih orang kayaknya kayak habis ngeliat sesuatu nih, gue gitu kan pikir gue. Terus gue langsung kodein, nggak pengen ngomong. Gue nggak pengen ngomong sama sekali, gue cuma nunjuk doang. Nah si Teddy ngerti apa yang gue ngomongin, akhirnya lanjut lah mereka perjalanan. Nanti di akhir cerita gue bahas apa yang dilihat Teddy. Dari situ singkat cerita sampailah di pos 3 di Panggoyangan Badak.
Di pos 3 sekitaran jam 3 sampai setengah 4 tuh sana. Sampai sana kita ngobrol sebentar dan yang gue takutin terjadi bang hujan. Akhirnya kejebak hujan di sana. Udah kita yang tim 7 orang itu ngambil tas, bongkar tas masing-masing, kita bongkar playset, ada sekitaran 4 playset di situ, kita bentang. Udah jadi anak-anak pada bernaung 31 orang di dalam tuh. Nah, gua si Teddy mojok nih, bang, duduk gitu tuh. Bang Ted, lo kenapa Ted kesamperin? Tahu bang, gue dingin mati dia bilang gitu. Tapi dia dingin, tapi keringat jagung bang. Kayak keluar keringat jagung itu. Akhirnya gue buka sarung tangannya, biru bang, tangannya. Sarung tangannya emang udah basah. Udah gitu kaku tangannya kaku. Udah akhirnya gue teriak sama tim logistik, ai, ambil bawang putih. Nah ini juga buat catatan juga sama buat pendaki-pendaki yang lain atau yang suka main ke alam bebas. Bawang putih itu baik untuk menetralkan tubuh bang. Jadi kalau lo kedinginan, makan bawang putih aja, dipapak, mentahnya dipapak, dikunyah, terus ditelan, gitu aja. Nah Teddy itu akhirnya gue suruh kayak gitu. Udah Ted, dimakan. Akhirnya dimakan. Terus gue kasih minyak, terus gue gosok bang. Dan alhamdulillahnya selang sekitar 15 menit, tangannya udah mulai yang tadi kaku udah mulai kendor lagi, Dan alhamdulillahnya udah nggak terjadi apa-apa. Nah dari sana hujan nggak berhenti bang, udah semakin gelap bang di sana bang. Posisinya sih kayaknya masih sore, cuman karena yang lagi-lagi tadi gue bilang Ciremai itu rapatnya bukan main, gila sih. Sekitaran jam berapa tuh? Sekitar jam 5. Dah. Dari sana gue berunding nih 7 orang tim. Sekarang gimana? Udah semakin malam. Target kita masih jauh banget, masih berapa puluh jam lagi, gue bilang gitu kan. Oh ya udah deh, sekarang gini aja, tas yang ada tendanya jalan duluan, sisanya sini aja, gue yang backup, gue bilang gitu. Jadi gue putusin buat bikin tim tenda nih bang. Jadi biarin tim tenda sampai di sana, sampai di tempat camp, mereka bisa bikin tenda. Jadi kalau anak-anak udah sampai, udah tinggal langsung masuk aja. Soalnya hujannya gede banget bang. Udah akhirnya kita sepakat, tim tenda itu gua tunjuk ada 5 orang yang ngetuain si Teddy. Nah dari situ selesai, berangkat nih 5 orang tim tenda. Nah sisanya gua nih masih stay di situ. Hujan agak sedikit reda, gue bilang yuk playset bongkar, kita jalan pakai jas hujan masing-masing. Pakai jas hujan masing-masing kita berangkat. Di jalur Ciremai itu kalau memang pengen tahu jalur sesungguhnya, jalur Ciremai via Palutungan itu dari pos 3 ke menuju pos 4 Arban. Itu jalurnya gila sih bang, udahnya nanjaknya parah, misisnya dapet. Posisi yang leaderin di tim belakang AI, gua sweeper di posisi leader AI, sweeper gue karena emang suka di belakang sih bang. Kalau di pendakian gue lebih suka di belakang karena satu buat catatan, nggak ada orang lagi selain gue paling belakang. Jadi kesannya pun ada orang ketemu gue, udah nih gue paling belakang udah nggak bakal ada lagi. Nah di perjalanan itu kita bawa HT nih bang, di perjalanan Aing ngontek, bang ini kita kiri apa kanan ya? Kan posisi kan jauh. Gue nggak tahu kan apa yang dihadapin sama Ai, gue nggak tahu. Terus gue bilang gini, Ai orientasi medan aja, coba sekalian lo belajar kiri apa, kanan apa. Soalnya sebenarnya sih kiri kanan sama aja, cuman kita tinggal pilih jalur yang sedikit agak landai atau tidak gitu ya sih bang. Dan catatan juga kemungkinan jalur kanan atau kiri itu dipakai buat jalur pendidikan sama jalur evakuasi. Jadi itu aja sih sebenarnya buat catatannya. Ya. Akhirnya Ai milih jalur sebelah kiri, jalannya nanjak terus. Nah pada saat jalurnya menanjak, kabut kan udah mulai turun, itu posisinya udah gelap bang, itu udah malam, kayaknya sudah mulai sekitaran jam 5:30 atau jam 6 tuh. Itu udah gelap banget, kita udah mulai pakai senter, mulai pakai headlamp. Nah kabut yang turun di kiri dan kanan gue tuh tadinya cuman ya lo tahu kabut kan kayak gitu, kayak asal. Ini lama-lama tuh kayak ngebentuk kayak wujud bang, tapi di kiri kanannya gue. Jadi kayak, tapi gue nggak bisa ngejabarin itu kuntilanak, pocong atau dan lain sebagainya, gue nggak tahu. Pokoknya dia ngebentuk kayak orang aja, pada berjejer di pohonan loh kiri kanan.
Di Tuh pinggir. rapet banyak banget.